إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال penjelasan hadis Nabi SAW itu diletakkan sebagai topik ya dalam susunan baru ini. Nah, kalau kitab klasik tidak ada itu, sama ada kitab asalnya yang Jawi maupun yang terjemahan ya, Tanwirul Qulub. Nah, kemudian kata musannif, sabda Nabi SAW, Dhaqa ta'amal iman man aradiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, rasa nikmat iman itu orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan redha dengan Islam agamanya dan redha dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "U'budillah birridha, u'budillah birridha, fa in tastati' fa fis sabr." Artinya, buatlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redha. Maka jika engkau tidak mampu berbuat ibadat dengan redha, maka hendaklah sabar atas apa yang engkau tidak suka pada nafsu. Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan, berbetul tulisannya itu, meninggalkan tadbir dengan bersama-sama Allah Ta'ala serta meninggalkan apa ya? Mau pakai yang mana? Yang Jawi? Pakai yang Jawi? Nah, macam mana? Apa ayatnya itu? Serta meninggalkan melawan ya. Ini yang betul. Serta meninggalkan melawan apa di situ? Melawan apa? Melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang betul. Kita ada lagi ke kitab yang Jawi itu sebagai reference? Ada lagi ya? Nanti ada lagi bagi di situ. Teks terjemahan ataupun alih bahasa ini ada yang salah. Jadi kita, apa dah? Tanwirul Qulub. Siapa punya? Oh, ciknya. Tak apa. Dah, saya pakai yang klasik. Yang klasik itu kita nak buat reference. Nah, yang Jawinya apa? Siapa yang merujuk Jawi? Tidak kan? Okey. Hadis tersebut menjelaskan tentang meninggalkan tadbir dengan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan, nah apa Jawi ini tadi? Meninggalkan melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jika anda tidak mampu meninggalkan tadbir dan ikhtiar, maka hendaklah anda tadbir dan ikhtiar akan sesuatu yang disuruh oleh syarak, katanya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa orang yang tidak meredai Allah Subhanahu wa taala Tuhannya,
tidak akan mendapat kemanisan dan nikmat imannya. Cuma kelihatan rupanya sahaja tanpa memiliki ruh dan batinnya dan juga kesempurnaan hakikatnya. Orang yang sedemikian membuktikan bahawa dia memiliki hati yang jahat dan menyakitkan. Sebaliknya, orang yang terselamat hatinya daripada kejahatan akan mendapat nikmat dan kemanisan iman. Umpama mendapat nikmat dan kesedapan makanan yang anda makan dengan penuh bernafsu. Macam teks yang Jawinya macam mana? Teks terjemahannya. Masalah kita musannif ini dia bukan musannif. Pengalih bahasa ini dia cuba memasukkan elemen-elemen dia sendiri. Tahu tak? Nah, itu masalah kita. Yang Jawinya? Yang Jawi klasik. Hadis tersebut menjelaskan okay. Yes. Nah, jadi translation klasik itu lebih bagus. Kenapa? Karena translation klasik itu mengikut nahu Arabnya, tahu tak? Nah itu. Sebab itu dalam kondisi apapun kita pakai kitab klasik itu lebih bagus. Tapi masalahnya anak murid yang berada di depan Walid ini semuanya alim-alim sudah. Nah kan? Nah kalau pakai bahasa klasik itu saja seperti tikus tengok besi. Nah, kan? Nah itu masalahnya. Nah, sebab itu Walid cuba mengenengahkan kitab Jawi. Nah, perlahan-lahan tahu baca Jawi, pandai Jawi, laju baca Jawi. Perlahan-lahan kita akan menggunakan kitab-kitab klasik juga. Nah, itu lebih selamat kita dari segi pemaknaan, tahu kan? Cara meletakkan makna. Ternyata musannif ini bukan ahli bahasa. Jadi dia meletakkan makna menurut fahamnya. Nah, ternyata bercanggah sudah. Okey? Nah, boleh teruskan saja dulu bacaan. Alamat dan tanda orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah taala serta meninggalkan tadbir dan ikhtiarnya kerana dia melihat begitu bagusnya tadbir dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hidupnya penuh dengan nikmat dan badannya menjadi senang melaksanakan suruhan Tuhannya. Ekoran daripada itu, dia mendapat keredaan dan kurniaan Tuhannya serta memperoleh kemanisan iman dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan kejahatan, kelalaian dan kelupaan dalam hatinya. Sebaliknya, jika kejahatan dan kelalaian tersebut tidak hilang, berarti dia tidak mendapat kemanisan iman itu. Sebagai contoh, bolehlah diumpamakan keadaan orang yang sakit. Ada kalanya ia mendapati rasa gula di dalam mulutnya masam. Ada kalanya manis atau pahit. Apabila kesakitan dalam hati anda itu sudah hilang, pasti anda mendapati segala suruhan dan arahan syarak itu mudah saja anda lakukan. Malahan, anda gembira melakukannya di samping anda meninggalkan apa jua larangannya. Di sini anda akan melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada anda dalam berbuat ibadat kepadanya dan juga permintaan anda agar memelihara keimanan anda kepadanya. Ini adalah kerana nur yang ada dalam hati itu
dan gemarnya anda meninggalkan berbuat ibadat itu adalah kerana nur yang ada di dalam hati itu mengetahui dan mengenali orang yang menyalahi, yakni melanggar suruhan Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepadanya. Umpama racun yang terdapat dalam hati anda, jika orang itu ada akal, akan lari meninggalkannya dan tidak akan makan makanan yang ada racun, meskipun rasanya manis dan nikmat sekalipun. Okey. Hari ini kita berdepan dengan dari sudut susunan baru ini ya. Dari sudut susunan. Nah, topiknya adalah penjelasan hadis Nabi SAW. Nah, musannif Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, memang di dalam kitab, dalam karya asalnya yang Arab pun dia mendatangkan hadis ini dulu. Ya. Sebagai apa? Sebagai dasar perbincangan. Ya, seperti kita bincang pada topik sebelumnya, pada topik awal, ya. Topik apa? Topik pada muka surat pertama, penjelasan firman Allah SWT. Nah, di sana menjadi apa ya? Menjadi kaedah, menjadi metod kepada musannif Imam Ibn Atha'illah Iskandari dalam struktur kitabnya. Nah, dia memulakan dengan memberi penjelasan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan isu yang dia mau bincangkan, ya. Dan kemudian dia mendatangkan hadis Nabi SAW. Nah, dia juga memberikan penjelasan kerana hadis ini terkait dengan terkait dengan apa yang dia mau bincangkan daripada kitab Tanwirul Qulub ini. Ya, nanti kita akan nampak strukturnya. Okey. Jadi terus saja kita sabda Nabi SAW. Hadis yang didatangkan oleh Imam Ibn Atha'illah Iskandari, hadis sahih ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan banyak imam-imam hadis yang lain. Nah, hadisnya berbunyi zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Rasa nikmat iman itu orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Jadi perbetulkan dulu Perbetulkan dulu terjemahan ini, ya. Zaqa ta'mal iman dengan makna, boleh juga kita pakai perkataan rasa ya. Rasa nikmat iman itu adalah, ya, perkataan yang mahzufnya adalah rasa nikmat iman itu adalah, tidak perlu komanya. Rasa nikmat iman itu adalah bagi orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, koma. Nah, jika tidak mau koma pun boleh pakai perkataan dan di situ terus, ya. Rasa nikmat iman itu adalah bagi, betul kan? Adalah bagi orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan redha dengan Islam sebagai agamanya. Dan redha dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Nah, penting itu kamu orang masukkan perkataan sebagai bagi menyempurnakan pemaknaan lafaz. Kalau istilah klasiknya akan sebagai bilangnya. Ya. Okey. Baca Mizi. Hadisnya dan pemaknaan tadi yang kita betulkan tadi. Kuat bah suara lelaki, kau itu mau jadi pondan kah? Kuat lagi, teriak-teriak. Kamu orang main kolam air tadi ya. Main kolam air ya. Nah.
Okey, Pak. Terus. Rasa nikmat iman itu adalah bagi orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan redha dengan Islam sebagai agamanya. Dan redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ya. Betul semua ya? Pastikan betul ya? Ya, silakan. Ya buang. Koma selepas Nabi yang pertama itu. Dan redha dengan Islam sebagai agamanya dan redha dengan Nabi. Koma itu dibuang ya. Koma itu dibuang. Dan redha dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan itu tidak dipermasalahkannya. Redha dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Jadi koma itu dibuang. Orang yang menterjemahkan ini dia pun tidak belajar bahasa Malaysia mungkin, kan? Mungkin kita bersangka baik saja itu, kan? Sama macam Walid juga. Walid bukan pandai bahasa Malaysia. Nah, kerana aku bukan Melayu, kamu orang tahu kah? Sofia, kau tahu kah Walid bukan Melayu? Kau tidak tahu? Nah, Walid punya keturunan campur Spanyol, bahasa Spanyol, tahu kah? Jadi kau nanti dengar aku cakap Spanyol ya. Okey. Jadi pemaknaan tadi sudah boleh memberi kita faham, kan? Pemaknaan itu tadi sudah boleh memberi kita faham hadis ini. Ya, hadis ini datang dalam berbagai versi ya. Nanti kalau kita belajar hadis tentang iman, banyak versinya. Ya, mirip-mirip saja, perawi saja yang berbeza. Okey. Nah, jadi kata musannif mendatangkan hadis ini, dan maksud hadis ini adalah rasa nikmat iman. Pertama sekali istilah yang kita mau perbincangkan secara ilmiah, rasa. Nah, itu istilahnya. Dari mana datangnya rasa? Sofia. Rasa itu datang dari mana? Rasa. Nah, silap buat pertanyaan Walid pun silap juga. Rasa itu apa? Ya kan? Ini pen ini kenapa? Patah sudah. Rasa itu apa? Kau sampai sekarang pun tidak tahu lagi ke rasa itu apa. Mana aku tahu bah? Aku tanya kau tanya aku balik. Macam mana tu? Jadi maksud kau rasa itu adalah ikatan, simpulan, tambatan gitu kan? Enggak betul bah? Memang betul itu. Yang dikatakan rasa, kita belajar dari sisi dasar itu kan. Rasa adalah bagian daripada tambatan, ikatan, simpulan rohaniah kita. Mungkin begitu kan? Itulah rasa. Jangan sampai nanti rasa. Apa itu rasa? Rasa. Ya, apa itu rasa? Rasa. Nah, dia tidak tahu mau cerita, dia cerita rasa. Nah, mesti ada maknanya, betul kan? Maknanya tersendiri. Nah, rasa itu sebenarnya adalah ikatan, simpulan, tambatan pada hati kita. Ya, rasa itu satu istilah yang menggambarkan apa yang terikat, tertambat, tersimpul di hati kita. Nah, begitu bahasanya. Kamu orang tahu aku tidak pandai bahasa Malaysia, kau tahukah? Kamu orang perbetul bah? Nah, yang kedua itu betul. Sebut Mizi. Rasa, kau sebut. Nah, dia orang ini perempuan, tidak boleh kuat-kuat suaranya. Nah, bercanggah sikit dengan yang ku sebut tadi. Yang ku sebut tadi lebih sedap bunyinya kan. Nah, kau sebut Rantau. Macam itu kau disebut tadi. Macam janggal saja. Aku sebut tadi bunyinya sedap kan? Sedap terakhir itu. Rasa,
Yang dimaksudkan dengan rasa ataupun rasa adalah satu ikatan, tambatan, simpulan pada hati kita aja kan. Nah, aku cakap sudah tadi, aku lupa. Nah, kamu orang pun tidak tulis, kan? Tapi sekurang-kurangnya begitu. Ya, sebab rasa itu sendiri adalah subjektif. Nah, kau mau cerita macam mana, macam botol kah, macam apa kan, tidak boleh. Melainkan kau boleh gambarkan saja. Ya, sesuatu yang terikat, tertambat, tersimpul. Nah, itu ayatku tadi terakhir. Ya, sesuatu yang terikat, tertambat, tersimpul pada hati kita. Nah, jadi apa yang mengikatnya? Rasa. Gitu kan? Nah, itu penjelasannya. Boleh terima kah? Boleh paham kah? Nah, okey. Jadi rasa itu, ya, tadi kita sebut tentang rasa. Nah, nanti rasanya ada berbagai, ya. Kita tidak mencampuri kepelbagaian dan keberagaman rasa. Ya, kita cuma melihat sisi rasa. Nah, kita melihat sisi hak satu sisi, yang kedua batil satu sisi, betul? Ya. Kemudian sisi hak ini akan menghasilkan manis, indah, lazat. Ini istilah saja. Ya. Boleh nampak ke tulisan balik? Nah, sisi hak ini akan menghasilkan manis. Ini istilah, ya. Nanti manis macam buah kah? Macam buah durian sekarang kah? Nah, jangan. Istilah saja. Ya. Akan menghasilkan indah, akan menghasilkan lazat. Apalagi istilahnya? Terserah kita, ya. Nah, sisi batil, ya. Sisi batil akan menghasilkan payah, susah, perit, lagi apa? Perit, payah, susah, perit. Perit tahu kah? Nah, sakit pun boleh masuk juga, Pak. Sakit, ya. Yang nanti semuanya itu dimaknakan di dalam kecewa, berbimbang dan sebagainya lagi. Boleh paham, ya? Nah, ini pandangan kita secara ilmu terkait dengan isu kita. Nah, adapun rasa ini mempunyai mempunyai ribuan. Bahkan dalam ilmu psikologi, ya, rasa kalau dilihat dari ilmu psikologi, nah ini yang berpecah kepada macam-macam. Psikologi perniagaan, psikologi undang-undang, psikologi itu, psikologi ini, psikologi ketenteraan, bla 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 bla, semuanya bermula daripada isu ini. Ya. Paham enggak? Nah, nanti kau mau berniaga, ada psikologi perniagaan dipanggil. Ada yang mau jadi ratu cantik, nah ada psikologi juga, betul. Psikologi apa dia panggil? Public relation. Psikologi sosial kan? Psikologi sosial. Nah, ada psikologi sosial, ada psikologi kerohanian, ada psikologi, semuanya ada. Psikologi ekonomi. Paham kah? Nah, yang disebut psikologi itu pada istilah-istilah ilmu, kemudian mana rotanku hilang sudah. Semakin lama semakin rotan tinggal satu. Nanti yang ini pun hilang juga, Pak. Makan ke apa? Siapa yang makan rotan? Nah, itu letak di situ, panjang sangat. Yang pendek itu. Di surau kita tidak ada yang makan buluh, itu tidak ada, ya. Tupai buluh. Tupai apa? Tikus buluh. Tidak ada, ya. Nah. Okey. Jadi boleh sebut sudah tadi, dalam bahasa psikologi, ya, isu rasa adalah isu dalam psikologi. Ya, dari rasa inilah yang mencetuskan yang kita sebutkan tadi. Ya. Dari rasa itulah mewujudkan psikologi komunikasi. Nah, kau mau bercakap dengan orang, kan? Nah, jika kau rasa pun tiada, keras macam betul batu saja tengok. Kita panggil Mizi, mau makan ke? Nah, aku tendang, Pak, payah-payah sangat buat apa? Betul kan? Panggil tidak ada tindak balas, tidak ada reaksi, betul kan? Nah, kita pakai backhoe saja, gulung, korek tengah-tengah payah sana, kita
kita tambus di situ. Ha? Nah, kenapa? Karena tidak ada rasa sudah. Nah, ada dua makna saja. Ya, sama ada masih hidup cuma tidak ada rasa atau mati saja. Nah, mau bikin apa kita? Betul kan? Nah. Atau kita belah buaya, kasih buaya makan saja. Hah? Okey, paham ya? Nah, kita lihat dari sudut ini saja. Kita lihat rasa ini terkait rapat dengan al-haq, ya, terkait rapat dengan kebenaran, terkait rapat dengan lawan kebenaran itu adalah batil, ya. Nah, dalam rasa kita, rasa berarti hidup ya. Rasa antara lain adalah sifat bagi hidup. Ya, nah orang yang hidup sudah tentu dia punya rasa, ya kan? Karena ini Walid bercakap sudah jauh ke peringkat master sudah. Kadang-kadang Walid terlupa bahwa kamu orang baru sekolah rendah, ya kan? Baru darjah 6. Jadi Walid menjangkau sampai, okey? Nah, jadi rasa terkait dengan hidup lah, langsung terkait dengan hidup. Nah, yang hidup itu perlu melihat kepada dua hal, perlu memerhatikan dua hal yang nantinya dia akan membawa masuk di dalam rasanya dua hal ini. Ya, sama ada rasa itu hak atau rasa itu batil. Macam mana dia mau tahu? Dia perlu belajar kan? Di situ perlu ilmu kan? Nah, vape hak atau batil Mizi? Aku tanya saja. Kau jangan terpukul dengan soalanku. Ya, aku tanya saja. Vape berada di posisi hak atau batil? Batil. Nah, jadi jangan terlibat. Nah, syabu di posisi hak atau batil? Batil. Berarti jangan terlibat. Begitu kan? Nah, apa lagi? Apa lagi aku mau sebut? Macam-macam kan? Mencuri. Nah, terlibat dengan hak atau batil? Batil. Nah, jangan terlibat kan? Nah, begitulah seterusnya. Apa yang namanya kebatilan, jangan terlibat. Ya, kita disuruh, diperintahkan supaya terlibat dengan yang hak. Betul? Ya, sama ada rohaniah maupun jasmaniah kita, betul? Nah, sekarang kita bercakap isu rasa. Rasa itu adalah rohaniah, betul? Nah, kalau mau distrukturkan, nah begini saja. Rohaniah. Nah. Betul kan? Begitu. Jelas? Nah, bahasa mudahnya, jangan kau masukkan dalam rasamu yang batil. Ya. Nanti batil itu akan mengolah rasamu. Ya, ada strukturnya. Rohaniah kan ada strukturnya. Nah, dia akan melalui nafsu itu, dia olah rasamu sehingga kau lebih cenderung kepada yang dicegah, yang diharamkan oleh Allah SWT, yang diharamkan oleh syariat daripada yang dihalalkan. Nah, dengan kau lebih cenderung kepada berawek-awek sampai 10-15 orang daripada kau menikah 1, 2, 3, 4. Dengan kau lebih cenderung kepada yang haram daripada yang halal. Faham tak? Nah itu. Kenapa? Kerana rohaniahmu, kerana rasamu dipengaruhi oleh kebatilan. Seterusnya rohaniahmu terpengaruh dengan kebatilan. Nah begitu. Jadi apabila rohaniahmu terpengaruh dengan kebatilan, rasamu ya pun terpengaruh dengan kebatilan, nah itu hasilnya. Itu hasilnya hidupmu menjadi payah, menjadi susah, menjadi perit, menjadi sakit, menjadi apa lagi yang kita mau tulis ya sebagai sifat percanggahan. Hidup menjadi kelang kabut, ya, hidup menjadi semak. Nah itu bahasa kedaerahan ya, jangan dimasukkan dalam persuratan. Hidup menjadi semak, hidup menjadi cacamarba, hidup menjadi tanghun, hidup menjadi Maggi, hidup menjadi babi dan macam-macam. Ini kan? Faham kah? Nah. Jadi kenapa hidup menjadi payah, menjadi susah, menjadi perit, menjadi sakit, menjadi celaru, menjadi keliru, menjadi yang kita sebutkan tadi semuanya. Kenapa? Nah, jawapannya kerana kita terpengaruh dengan kebatilan. Di mana pengaruhnya? Di dalam rasa kita. Dan selanjutnya rohaniah kita. Jelas ya? Nah. Jadi agama kita, nah selanjutnya kita sebut baginda Nabi SAW. Ya,
baginda Nabi SAW datang kepada kita, mengajar kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, mengutuskan nabi kepada kita. Nah, nabi itu datang mengajar kita tentang rasa ya. Dia meletakkan rasa itu sebagai modus penting. Sebagai modus penting, rasa. Ya, karena yang hidup semuanya terlibat dengan rasa. Nah, baginda Nabi meletakkan perlu ada dalam rasa ini ya, perlu ada satu apa? Redha kepada Allah sebagai Tuhan. Ya. Nah itu. Yang kedua, redha kepada Islam sebagai agama. Yang ketiga, redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai nabinya kan? Redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Nah, tulis begitu. Sebagai panutan. Nah, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, ya. Kalau bahasa ini disebut mudah, supaya umat ini set. Ya, supaya umat set dalam rasa mereka tiga hal. Ya. Set dalam rasa mereka tiga hal. Nah, boleh saja kita sebut dalam rohaniah mereka. Tapi itu terlalu besar kan? Nah, kita kecilkan skop perbincangan kita berdasarkan teks kitab. Nabi mengajar kita, ya, bahagian daripada rohaniah kita sendiri ya, yang namanya rasa. Ya, dan Nabi mengajar kita perlu ada di dalam rasa kita itu tiga perkara. Sisi lain, ya, perlu ada di dalam rasa kita itu tiga perkara ini dan rasa-rasa yang lain dibangunkan di atas tiga ini. Nah, itu lebih jauh. Ya, lebih jauh kalau kita sebutkan. Jadi, ini adalah rasa-rasa dasar. Rasa-rasa yang paling teras atau paling dasar. Diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Ya, nantinya, kerana rasa itu tidak pernah habis. Berkembang dan macam-macam. Nah, nantinya rasa-rasa yang lain, ya. Nah, begini. Ya. Rasa-rasa yang lain, boleh sebut juga rasa-rasa yang lain, ya, akan berdiri, terbina ataupun berdiri di atas, ya, di atas ini. Okey? Berdiri di atas piung begitu, Bang. Baru seni sikit. Nah, nanti pas kau punya rasa perasaan terhadap Bashir Ahmad. Nah, perasaanmu terhadap Bashir Ahmad itu perlu berdiri di atas tiga rasa ini. Fahamkah? Nah, kalau perasaanmu terhadap Bashir Ahmad tidak berdiri di atas tiga rasa ini, nah, kau dalam bahaya, Pak. Kau akan hidup payah dengan Bashir Ahmad. Kau akan hidup susah dengan Bashir Ahmad. Kau akan hidup perit dengan Bashir Ahmad. Kau akan sakit dengan Bashir Ahmad. Kau akan tertekan, stres, serabut. Nah, apalagi yang kita mau maknakan di situ. Fahamkah? Nah, Bashir Ahmad itu kan dia bau bawang. Kerana dia makan bawang banyak. Nah, kau pun payah dengan Bashir Ahmad bau bawang. Kan? Tapi kalau kau berdiri, dengar ya, kalau kau punya rasa berdiri di atas hal ini, nah Bashir Ahmad kemudiannya berdiri di atas tiga hal ini, nah kau redha saja, Pak, walaupun bau bawang, kan? Bashir Ahmad itu yang mana? Anjung yang mana? Aduh, salah sudah. Sebut Anjung saja, Atul tengok saja. Kau jangan marah, Batul. Tengok ini kan? Okey, baik.
Nah, siapa yang tidak paham ini, penjelasan ini? Nah, Walid ulang ya, setakat ini ya. Nah, baginda Nabi datang mengajar kita. Nah, ajarannya itu, hadisnya itu, sebut sudah tadi, baca sudah tadi. Nah, baginda Nabi datang mengajar kita, rasa dan perasaan kita perlu tumbuh, ya, perlu tumbuh, berkembang dengan 3 hal ini, dengan berteraskan kepada 3 perkara ini. Nah, begitu ayatnya. Paham, Jul? Nah, rasa dan perasaan kita perlu tumbuh dan berkembang, ya, berteraskan kepada 3 ini. Berteraskan redha kepada Allah sebagai Tuhan, berteraskan redha kepada Islam sebagai agama, berteraskan redha kepada Nabi SAW sebagai panutan. Nah, itu terasnya, ya. Nah, ketika perasaan kita, ya, dibina dengan teras ini, nah, nantinya rasa-rasa yang lain yang tumbuh kemudiannya, nah, semuanya akan berdiri di atas teras ini. Boleh paham gitu ya? Nah, sama saja siapapun, Walid kah, siapapun kita kan, semuanya manusia, semua manusia. Nah, jika teras rasanya begini, nah, nanti yang tumbuh di atas, yang tumbuh lagi, rasa-rasa yang akan tumbuh kemudiannya, semuanya, ya, akan tumbuh berdasarkan kepada teras ini, ya. Nah, itu Jamizi, kau tengok orang belah sampai punggung pun kau tidak heran. Dengan bukan orang kena belah, yang dia pakai itu belah sampai punggung, kau tidak heran, kau tidak rasa mau tengok pun, kan? Nah, apalagi mereka-mereka yang miskin tidak berbaju, yang selalu muncul saja dalam telefon kita. Betul bah? Nah, itu tidak dinafikan. Siapa yang main telefon selalu mesti berjumpanya itu. Datang yang bukan-bukan, kan? Betul kan, Mizi kan? Bangkit? Betul kah yang boleh cakap itu? Betul ya? Nah, kamu 2 orang mengesahkan. Okey, Pak. Nah, jadi siapa yang tidak paham ini? Nah, dhabitkan saja peta ini adalah teras. Nah, kan? Kau jangan tulis satu-satu yang boleh cakap itu, berpenuh kau punya kitab nanti. Nah, jelas sudah ya? Nah, jadi kalau hidup kita nantinya, rasa kita, perasaan kita nantinya terbina, berteraskan kepada 3 perkara ini. Nah, rasa-rasa yang lain berdiri di atas teras ini. Nah, berarti kita punya perjalanan ya. Kita punya perjalanan rohaniah kita ya. Berada di posisi ini. Ya, perjalanan rohaniah kita berada di posisi ini. Ya, berada di posisi hak, benar. Nah, benar itulah yang membawa kita kepada manisnya iman. Indahnya hidup, lazatnya mengingati Allah SWT, misalnya kan. Nah, bahagia dan sebagainya semuanya berada di sini, Pak. Dengan nah. Walaupun isteri Jul nantinya si Jenab simpang 3 itu macam ubi keledek saja. Tapi kau akan bahagia, kau percaya Jul. Ya. Dia akan membahagiakan kau. Faham tak? Nah, ketika kau merasa bahagia dengan dia, kau akan mengembalikan kebahagiaan yang diberikan kepada kau. Berarti kau akan membahagiakan dia. Betul kan? Nah, itulah maksud Allah SWT. Mukminin dengan mukminat, fasiqin dengan fasiqat, munafiqin dengan munafiqat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu. Jadi kau bahagia di sini. Ya, kau berada di rohaniah yang hak, si Jul di sini. Maka Jul akan mencapai kemanisan imannya, keindahan hidupnya, kelazatan hidupnya. Nah, Allah tidak akan memberikan kepada kau kepayahan-kepayahan yang sampai menggugat iman kau. Faham tak? Nah, kalau Allah berikan kau istri, nah istri itu akan membahagiakan kau. Jangan main ya, ada istri yang Allah kasih kepada kita tidak bahagia, tahu tak? Ha? Nah, menderita saja kita. Itu tidak kena, ini tidak kena. Dia mau kita ikut dia, bukan dia mau ikut kita. Nah, mau hidup macam mana begitu? Betul kan? Nah, sakit kepala kita. Macam-macam masalah. Semak, samun, hutan rimba, banat. Nah, dua. Ya. Faham tak? Nah, tanya kami-kami yang sudah bersuami, beristri ini. Kami tahu kan? Nah, tapi tetap mereka kurang daripadaku. Kerana aku yang lebih daripada mereka. Tahu tak? Nah, sampai-sampai orang bilang apa? Menyemak, tahu tak?
Okey. Jadi sebab itu isteri-isteri nanti kalau dia merasakan dia tidak dapat membahagiakan suaminya, nah bang, menikahlah seorang lagi. Mungkin yang seorang itu akan membahagiakan. Mana begitu, boh? Tukar. Jika rasanya berdiri dengan teras ini. Paham tak? Nah, jika rasanya tidak berdiri dengan teras ini, nah lawannya adalah batil kan? Nah, rasanya tumbuh dengan kebatilan. Nah, dia dengar kau mau menikah saja. Kan? Biarlah tidak masuk syurga. Biarlah aku tidak dapat payung emas. Biarlah aku tidak masuk syurga. Dalam neraka pun aku tidak apa. Asal jangan kau menikah saja. Nah, begitu dia. Betul kan, misi kan? Nah, aku tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul ya. Sama sekali aku tidak bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul ya, Lina. Nah, kau jangan cuba mau enti-entiku. Aku bercakap berdasarkan Allah SWT dan Rasul begitu. Ha? Nah, soal orang perempuan boleh terima, tidak boleh terima itu soal lain lah. Betul kan? Sejauh mana hantu banyak di dalam rasamu, nah sejauh itu kau tidak boleh terima. Betul. Sejauh mana iman berada di dalam rasamu, nah itu yang menyebabkan kau mudah dalam hal-hal yang dimudahkan oleh Allah SWT. Betul kah? Nah, begitu saja, Pak. Nah, kembali kita kepada kitab kita. Sekarang faham sudah? Faham sudah strukturnya? Kenapa musannif mendatangkan hadis ini? Nah, itu penting kita faham dalam konteks kajian kitab ya. Nah, jadi, hadis itu terus-terus sebut nikmat iman itu adalah bagi orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nikmat iman. Nah, nikmat itu kita tafsirkan dengan bahasa mudah tadi, kemanisan, keindahan, kelazatan. Nah, boleh saja begitu. Ya kan? Iman yang mana? Iman yang meliputi seluruh hidup kita. Kita belajar sudah itu ya. Iman yang mana nanti pertanyaan iman yang mana? Nah, yang ini. Yang kita belajar. Nah, yang ini. Yang meliputi seluruh hidup kita. Betul kan? Yang ini Islam. Yang ini ihsan. Nah, ketika iman kita penuh dengan kemanisan, yang meliputi hidup kita ini penuh dengan kemanisan, nah Masya Allah, sudah tentu Islam yang kita bawa akan terasa manis. Islam yang kita amal akan terasa manis. Akan terasa manis, indah, lazat, nah apa saja istilah. Betul kan? Nah, ketika itu kau pakai niqab, kau rasa manis, kau rasa lazat, kau rasa indah, paham tak? Paham kali nak? Nah, sekarang kau mungkin merasa begitu, sebab dalam kalangan kita, nanti kau pulang ke Sabah, di kampung kau, di tempat kau, semua orang bugil-bugil saja. Nah, kau pun perlahan-lahan bugil, kau tahukah? Nah, ini yang terjadi kepada manusia banyak. Betul kan? Nah, Mizi pun serupa, sekarang dia kopiah lebay saja. Ada hari-hari dia pakai serban. Sekarang, nah dia pulang ke kampungnya itu, ke Ningau itu, semua orang pakai seluar pendek saja. Nah, dia pun pakai seluar pendek juga, bugil juga dia. Nah, kenapa? Karena kita mudah dipengaruhi oleh persekitaran kerana rasa dan perasaan kita tidak kuat dengan Allah, dengan agama, dengan Nabi sebagai panutan. Ya? Jelaskah? Karena rasa dan perasaan kita tidak kuat, tidak teguh, ya, tidak utuh dengan pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua dengan agama. Ketiga dengan panutan yang kita sebutkan tadi. Jelas ya? Jelas ya? Nah itu. Jadi apabila kita berada di persekitaran yang lara, kita pun jadi lara. Apabila kita berada di persekitaran yang batil, nah kita pun jadi batil juga kan? Lebih mudah terpengaruh ya dengan persekitaran yang tidak menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Contohnya begitu. Ya, jelas ya? Nah, tadi kita sebut iman. Nah, iman. Di sini, Pak. Posisinya di sini. Nah, dia meliputi seluruh yang lain. Bayangkanlah, posisi ini penuh dengan kelazatan, penuh dengan kemanisan, penuh dengan keindahan. Bayangkan. Ya, apakah di sini akan merasa sakit? Tidak kan?
Nah, di sini lagi-lagi tidak, Pak. Kalau di sini merasa manis, indah, lazat, maka yang di tengah-tengah ini lebih-lebih lagi, betul? Ya? Paham tak? Macam orang tengok pokok durian juga. Tengok pokok durian kita rasa lazat sudah. Betul kan? Nah, berada di bawah pokok durian, nah itu lagi lazat, lagi indah. Makan buah durian. Nah, itu kiasannya. Betul kan? Nah, kau berada di bawah pokok durian. Itu posisinya iman. Kau tengok pokok durian, itu sisinya iman. Kan? Dari jauh kau tengok, Masya Allah, buah banyaknya. Bila mau jatuh ini, nah kau berangan-angan saja, nanti jatuh kau memakan dengan biji-bijinya, dengan kulit-kulitnya sekali, nah kau berangan begitu. Kalau kau tidak pokok durian, kau berangan lori durian lalu. Kau betul juga kan? Nah, tadi fast dengan siapa? Tahan lori durian tadi. Fast dengan Sila. Nah, betul, bah, jujur betul dia orang ini. Semalam mulut cakap betul kan? Nah, ini hari dia orang tahan lori durian tu kah? Pakcik berhenti, kami mau beli durian, bilang. Bukan beli durian, Mbak. Kami mau durian, bilang pakcik itu. Dahsyat. Nasib baik pakcik itu kawan Walid, Mbak. Kalau kamu bilang, pakcik kami mau makan durian, tapi kami tiada duit. Nah, dia turun satu raga itu kasih kau. Tahu tak? Pakcik itu. Nah, kau tersilap cakap sudah Walid mau beli. Tantui sudah. Tapi tidak apa-apa. Esok mau lagi? Nah, mau tahan apa besok? Jam 10. Jam 10 kan? Nah, sekitar itu, Pak. Tahan lagi. Kau mau 2 raga, 3 raga, mau 1 lori, kau bilang dia saja. Tapi kau kena makan. Kalau kau beli 1 lori, kau kena makan itu malam juga kasih habis. Nah, okey. Nah, contoh tadi kan, tengok pokok durian saja. Nah, iman ya. Kita kiaskan kepada iman ya. Majas kepada iman. Nah, tengok pokok durian. Syok saja. Padahal pokok durian Ayah Ahmad, bah. Kan? Pokok durian Ayah Ahmad kita di belakang itu kan. Nah, syok saja tengok pokok durian itu. Wah, buahnya besar bila mau jatuh. Kalau jatuh, nah kita mula berimajinasi. Ya kan? Nah, berarti manis bah tengok pokok durian itu. Indah bah tengok pokok durian itu. Betul? Nah, kemudian lebih indah lagi kalau kau berada di bawah pokok durian. Nah, ini berada di bawah pokok. Berada di bawah pokok. Nah, Walid saja majaskan begini supaya kamu orang paham ya. Nah, lebih indah jika kita berada di bawah pokoknya, betul kan? Nah, di bawah pokok tengok. Buah durian ni kalau jatuh, mau buat Sarawak lah, mau buat itulah, mau buat inilah. Nah, semua kau rancang, kau imagine saja, betul kan? Nah, indah lagi kau berada di bawah pokoknya. Nah, lebih indah lagi kalau ya, bukan kau tanam pokok, lebih indah lagi kau makan. Ya. Nah, makan durian itu. Nah, inilah majasnya. Semua ini membabitkan rasa kan? Tengok pokok durian pun membabitkan rasa kita, betul? Ya. Berada di bawah pokok durian pun membabitkan rasa kita, betul? Nah, makan durian pun membabitkan rasa apa? Betul kan? Nah, kamu orang sampai hari ini makan durian sedap, betul kan? Nah, aku makan durian tidak sedap. Aku makan durian 1, 2, 3 kembang sudah di sini. Aku mula mau muntah saja. Ya. Nah, berarti musang king kah, apa king kah, tidak berarti apa-apa padaku, tahu kah? Paham kah Sila? Nah, mungkin itu tanda-tanda mau pulang sudah. Ya. Mau pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, sekarang paham kah? Ya. Okey, itulah maksud Nabi yang kita bacakan tadi, rasa nikmat iman itu. Ya. Jadi dari sudut proses ya, proses dalam kehidupan kita, nah kita perlu menuju rasa ini. Ya. Kita perlu membawa rohaniah kita. Nah, ini step proses awalnya. Membawa rohaniah kita berarti membawa akal dan hati kita, begitu kan? Datang sampai kepada posisi ini. Ya. Dan apa yang perlu diisi di dalam rasa kita itu? Nah, 3 ini. 1, 2, 3. Nah, jika terisi, rasa kita terisi dengan 3 teras ini, nah yang lain nantinya semua berdiri di atas ini. Betul kan? Ya, dalam hidup kita semuanya, rasa-rasa yang lain semuanya berdiri di atas teras ini. Dan itulah hak. Ya. Itulah rasa yang hak. Bukan yang batil. Dan sekiranya kita berada di rasa yang hak,
maka kita akan sampai kepada keadaan-keadaan manisnya iman, indahnya iman, lazatnya iman. Nah, oleh sebut sudah tadi, bayangkanlah manis, indah, lazat itu meliputi kehidupan kita. Ya, berarti kehidupan kita nanti penuh dengan kemanisan, betul kan? Penuh dengan keindahan. Ya, apalagi kita bercakap tentang tentang iman itu sendiri, tentang Islam itu sendiri, tentang ihsan itu sendiri kan. Nah, cantik saja adab-adab kita. Nah, kalau kita bercakap tentang ihsan, nah berarti tentang adab. Cantik, indah saja adab-adab kita. Ya, depan siapapun, bersama siapapun, keadaan apapun, ya, sirran wa alaniyatan, sirran wa alaniyah, ya, dalam keadaan bersendiri maupun bersama dengan orang. Nah, adab kita tetap begitu saja diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Bukan seorang macam hantu. Bila ramai orang macam malaikat dia. Nah, itu munafik namanya. Kan? Nah, Islam yang kita bawa, yang kita pakai pun indah, cantik saja. Ya, kita sendiri tidak rasa ragu untuk untuk membawa Islam dalam diri kita di tengah persekitaran apapun. Betul kan? Nah, Walid pernah tengok ya, orang bersembahyang dia tidak peduli. Dia berada di tempat kafir, persekitaran semuanya orang kafir kan, negara kafir. Nah, masuk waktu sembahyang dia sembahyang saja sampai orang datang keliling dia tengok apa yang dia buat. Nah, itu kalau tengok dalam YouTube selalu Walid tengok itu. Kan? Di airport manakah? Nah, orang dia ambil wuduk dia sembahyang sampai polis datang. Kepung dia. Seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu. Nah, lepas-lepas polis tanya, kau buat apa? Aku solat, bilangnya. Aku Muslim, so I pray solat. Dia cerita dengan polis. Nah, polis baru faham. Nah, faham kah? Nah, mereka langsung tidak terpengaruh kepada persekitaran. Faham? Jelas ya? Nah, ulang 2 kali sudah itu. Ya, itu yang kusebutkan tadi. Di sini pakai tudung, pakai niqab. Pulang nanti di khalayak ramai itu, belum tentu. Ya, terpulang kepada apa yang mempengaruhi rasa dan perasaan kita. Faham kah? Nah, jika yang mempengaruhi rasa dan perasaan kita itu adalah Allah. Ya. Yang mempengaruhi rasa dan perasaan kita adalah agama. Yang mempengaruhi rasa dan perasaan kita itu adalah mengikut Nabi. Nah, nescaya kita berada di posisi apapun, keadaan apapun tidak akan merubah kita. Betul? Itu kan? Nah. Okey. Terus lagi kepada pemaknaan itu, rasa nikmat iman itu. Bagaimana nikmatnya? Iman, rasa satu hal, nikmat. Ya, bagaimana yang dikatakan nikmat? Nah, kita sebut sudah tadi. Manis, lazat, itu nikmat kan? Ya. Kita tidak akan memahami nikmat. Kita tidak akan mengenali dan memahami nikmat itu melainkan setelah nikmat itu hilang dari kita. Betul kan? Nah, orang yang kena sakit kencing manis sebagai contoh. Nah, dia baru tahu nikmatnya ketika tidak sakit. Betul kan? Nikmatnya ketika keadaan dia tidak sakit. Paham kah? Nah, sekarang dia kena kencing manis sudah. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, banyak tidak boleh daripada boleh. Nah, ketika itu baru dia tahu nikmat. Ya, yang dikatakan nikmat. Sama saja kan? Antara sakit gigi dengan sihat gigi kita. Paham tak? Nah, gigi kita sihat, kita lupa nikmat. Tapi bila kita sakit, nah baru kita tahu nikmatnya gigi kita sihat. Betul kan? Paham Zul? Nah, sama saja keadaan-keadaan yang lain dikiaskan. Ketika kita senang, kita terlupa. Ketika kita susah, nah baru kita tahu bahwa kesenangan yang telah kita lalui itu, yang kita kecapi itu adalah nikmat. Nah, seringkali ada teguran baginda Nabi SAW dalam hadis ya tentang ini. Nah, cuma disebut dulu, seringkali yang namanya kita manusia, ketika berdepan dengan sesuatu yang yang tidak menyakitkan, kita lupa bahwa itu nikmat. Pahamkah? Kita berdepan dengan sesuatu yang kesenangan. Nah, kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Kita menyadari itu adalah nikmat apabila kita ditimpakan dengan kesusahan. Paham tak? Nah, demikian juga. Ketika kita sihat, nah kita melupai bahwa itu adalah nikmat. Nah, kita menyadari bahwa itu adalah nikmat apabila kita ditimpakan dengan sakit. Betul? Nah, kiaskanlah kepada hal yang lain. Ya.
Nah, jadi dalam hal ini kita mau sentiasa menyadari bahwa iman itu ya, ataupun apa yang terkait dengan iman itu adalah satu nikmat. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kita terikat dengan sembahyang 5 waktu. Padahal tidak ada siapa pun nampak kau sembahyang atau tidak, betul kan? Betul kan? Nah, siapa yang nampak kau sembahyang, siapa pun tidak nampak. Nah, kalau kau tidak sembahyang pun kau bilang sembahyang, masih ada siapa yang tahu? Walaupun tidak tahu kan? Nah, kalau tahu pun jin-jin saja, itu pun karena dia nampak kita tidak nampak dia. Betul kan? Nah, itu. Nah, kita pun tidak sembahyang. Sembahyang sudah misi? Ya, Walid. Sembahyang sudah makhil? Ya. Kau sembahyang subuh jam berapa tadi makhil? Jam 4 ku bangun sudah, Walid. Ku sembahyang tahajud, terkejut semua ku sembahyang. Nah, masuk subuh tu ku solat subuh sorang-sorang, bilang dia. Boleh? Siapa yang tahu? Betul kan? Tapi iman ya, mengikat kita dengan tidak boleh berbohong tentang itu. Betul kan? Bukan berbohong tentang perbuatan, bukan berbohong kepada orang, tapi tidak boleh berbohong tentang perbuatan itu pada diri kita sendiri, pada agama kita dan pada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya. Kenapa? Karena kehidupan kita langsung terkait dengan Allah, terkait dengan agama, terkait dengan diri kita sendiri. Betul? Nah, justru tidak boleh kita berbohong kepada Allah, tidak boleh kita berbohong kepada agama, tidak boleh kita berbohong kepada diri kita sendiri. Walaupun nantinya kita bohong dengan orang itu, bohong dengan orang ini, betul begitu. Nah, itu satu keadaan ya. Nah, tapi hakikatnya kita tidak boleh berbohong kepada Allah, berbohong kepada agama, berbohong kepada diri kita sendiri. Betul? Nah, jadi kita pun solat. Walaupun dalam keadaan malas begitu begini, nah kita solat subuh, kita solat zuhur, solat kita. Nah, itu bagian daripada kemanisan. Paham enggak? Bagian daripada kemanisan. Bagian daripada yang kita sebut di sini. Manis, indah, lazat. Ya. Nah, itu bagian. Hanya saja kita belum sampai kepada tahap klimaksnya. Ya. Kenapa? Karena tahap klimaksnya salat adalah khusyuk. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Dan dijelaskan oleh banyak hadis-hadis baginda Nabi kita SAW. Kemuncak kepada indah, lazat, manisnya salat adalah khusyuk. Sedang khusyuk itu ditafsirkan dengan apa? Ajar sudah semuanya. Khusyuk itu ditafsirkan dengan hubungan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, itu tafsirannya kan? Merujuk kepada surah Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, khusyuk, apa khusyuk? Khusyuk adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah khusyuk. Jadi kalau dikatakan khusyuk itu satu bentuk, nak bohong. Ya. Khusyuk itu satu keadaan si hamba sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Jelas ya? Okey. Jadi Walid berharap kamu orang paham itu. Nah, itu terkait dengan kemanisan iman. Bayangkan ya. Jadi kita mula solat dulu pun kan susah kita kan. Nah, mau solat saja susah. Begitu, begini. Ayah mamak kita pun sampai teriak-teriak kita suruh kita solat pun kita belum tentu solat. Ya, pergi ambil wudu. Nah, kita pun pergi prom-pram bukan ambil wudu. Basah-basahkan saja begitu-begitu kan. Mau tunjuk kita ambil wudu sudah. Mau masuk dalam bilik, pum, tutup pintu. Kan kunci prak. Allahu Akbar. Yang itu saja kuat. Nah, Allahu Akbar saja lompat di atas katil. Bukan sembahyang, Pak. Mau kasih tahu mama dengan ayah kita yang kita mau mula sembahyang sudah. Allahu Akbar, lompat atas katil terus. Buka telefon, main game. Bukan sembahyang kan? Nah, kita pikir, Pak. Nanti kita pikir. Nah, sampai sekarang kita sembahyang, kita jaga begitu begini. Nah, kita akan melihat bahwa kita berada di dalam kemanisan. Paham kah? Jelas ya? Dan sisi lain ditafsirkan bahwa kemanisan itulah yang menyebabkan apapun
apapun yang ada pada kita, pada sisi kita menjadi kecil berbanding Allah, berbanding agama, berbanding hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama. Nah, itu tafsirannya. Karena kemanisan itulah, ya, betul. Karena kemanisan itulah para sahabat Nabi sanggup memberikan apa saja. Dengan nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, sampai di situ ayatnya, dan terus Abu Bakar menyatakan, wahai siapa yang menjadi apa ya, menjadi khadam, menjadi penjaga Baitul Mal ketika itu, ya. Siapa namanya? Lupa sudah, ya. Kau pergi ke gudangku di sekian-sekian tempat, ambil apa saja yang ada di dalam, dimasukkan ke Baitul Mal. Kan? Satu sisi lain dijadikan sebagai apa ya, modal untuk kita melalui peperangan. Nah, begitulah sikap-sikap sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Ya. Nah, dengar saja turun ayat itu baginda Nabi SAW baca. Nah, ada yang mengatakan, aku ada unta 700 ekor di sini, di sini, di sini. Nah, ambil semuanya, aku serahkan. Sampai ditegah oleh baginda Nabi SAW. Ya, ada hadis tentang itu. Baginda Nabi SAW menegahnya. Wahai fulan bin fulan, nah jangan kau mau menyerahkan kepada Allah SWT dan Rasul, kesemuanya begitu. Nah, ada bahagianmu. Nah, turun ayat, inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa. Turun ayat itu. Ya. Nah, berarti ambil bahagian kau. Tidak semestinya kau serahkan begini kepada Allah dan Rasul semuanya. Misalnya kan? Nah, itu. Nah, mereka sanggup apa saja. Nah, lebih-lebih lagi dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca saja, nanti kita baca sirahnya. Apa? Orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW, mempertahankan baginda Nabi SAW di bawah sepohon pokok. Al-Quran merakamkan itu. Alladhi yubayyi'u tahta syajarah. Ya. Nah, ada 10 orang yang berbai'ah dengan Nabi, mempertahankan Nabi di bawah sepohon pokok. Ya kan? Nah, menyerahkan apa saja, termasuk jiwa. Nyawa sekalipun. Bahasa kita nyawa sekalipun. Nah, untuk Allah, untuk agama, untuk Rasul, ya. Nah, mereka serahkan. Tidak heran mereka. Nah, kita tidak makan pun susah hati sudah. Ya kan? Nanti mau makan apa? Serupa orang mengaji pondok kan? Orang mau mengaji pondok, tahukah? Nanti kau belajar pondok, kau mau kerja apa? Nah, itu doktrin awal ibu bapak dulu-dulu. Nah, syukur alhamdulillah ayahku tidak begitu. Ya. Doktrin Mu'tazilah. Ya, tanam di dalam kepala, kau belajar untuk bekerja. Bila kau bekerja, nanti kau duit banyak. Nah, ajar materialistik. Lepas itu, selepas ajar, belajar untuk bekerja. Lepas bekerja, jadi materialistik. Paham kah? Kebendaan. Nah, itu. Kenapa dan mengapa hari ini tumbuh dengan materialistik orang semua. Ya. Nah, kerana mengejar kebendaan, mau kepada kebendaan, sanggup zalim menzalimi. Ya, menipu, tindas menindas dan sebagainya. Nah, alasan yang diwar-warkan, yang disebut-sebutkan adalah kau belajar pondok, nanti kau mau kerja apa? Nah, Walid belajar pondok, bah. Dan aku tidak bekerja dari dulu sampai sekarang. Nah, kau mau cakap apa? Cakaplah. Orang mau pertikai apa? Pertikailah. Bini berapa? 4. Tinggal 1. 3 lagi. Kereta berapa? 24 biji. Apa lagi? Aku pun tidak tahu. Helikopter, kapal terbang. Ada di Sudan, Afghanistan semua. Kan? Rezeki daripada Allah. Ya. Rezeki daripada Allah. Nah, itu satu hal yang terkait dengan kita sebut di sini tadi. Rasa. Ya. Satu hal yang sangat penting. Nah, kalau sudah rezeki daripada Allah, tidak ada kena-mengena dengan apa ya? Tidak ada kena-mengena dengan sejauh mana kau belajar begitu begini, tidak ada kena-mengena apa. Itu alat semata-mata. Nah, kita pun mendisiplinkan, para ulama pun mendisiplinkan. Nah, itu alat. Ya, ilmu alat. Nah, Ahmed pergi belajar pomen 2 tahun. Jadi dia dapat sudah alat untuk dia hidup. Apakah dia boleh hidup? Belum tentu, Pak. Jika Allah tidak merezekikan dia akan mati kering begitu saja. Betul kan? Nah, ketika Allah mau memberi dia rezeki dengan pomennya, maka dia akan dapat rezeki. Ya.
Sepupu Walid ada seorang mah. Engineer apakah? Engineer oil and gas. Bukan oil and gas, electrical in oil and gas plantation. Nah, itu bidang itu kurang di Malaysia. Kalau ada pun dari luar semuanya. Nah, dia pergi belajar di Belgium. Nah, pulang di sini, gajinya 60.000, di atas pelantar itu 60.000. Nah, akhirnya dia berhenti begitu saja. Dia bilang bukan rezekiku di situ. Rezekiku di sini, jual kereta. Dia jual kereta sekarang. Bukan sekarang, malah lama sudah. 20 tahun sudah, dia jual kereta saja. Beli satu, jual satu, beli satu, jual satu, beli, baru jual. Nah, itu saja kerjaannya. Ya, walaupun dia engineer. Kalau dia bilang, kenapa kau berhenti? Dia bilang, kalau aku tidak berhenti, akulah yang akan menjadi manusia paling berdosa di atas muka bumi. Kalau ditanya kenapa? Dia bilang, macam-macam ada di atas pelantar minyak itu. Ya, kau datang dengan kepiah lebay kau pakai. Seminggu saja. Lepas itu kepiah lebay kau baling ke dalam laut sudah. Apa? Nah, dia pencerita satu. Araknya, perempuannya, itunya, ininya, macam-macam dicerita. Oh, begitu. Perniagaan di tengah laut. Itu yang Allah bilang, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Antaranya ya, bima kasabat aidinas. Kerosakan di daratan dan di lautan. Berlaku sudah kerosakan di daratan dan di lautan. Ya, disebabkan manusia. Nah, betul Pak. Kan? Di laut itu bukannya ada apa. Nah, manusia buat maksiat di laut sudah. Berniaga maksiat di laut, tahu tak? Jadi, kita balik kepada soal rezeki tadi. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sijil kita, bukan kepandaian kita. Kita belajar sekarang ni untuk mendapat ilmu supaya kita boleh menjadi hamba Allah yang baik, begitu kan? Nah, itu saja. Nah, karena kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, nah Allah memudahkan rezeki kita. Ya kan? Tidak memayahkan, ya. Karena kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara benar, secara betul, nah Allah memudahkan kehidupan kita. Ya. Dari segala segi, istri memudahkan kita. Satu pun mudahkan kita, dua pun mudahkan kita, tiga pun mudahkan kita, empat lagi mudah. Karena dia apa? Dia cukup sisi, tahu tak? Aku cakap saja apa. Kalau Ihsan berani dia track, dia cubalah. Jangan janggut saja panjang tapi takut juga kan. Okey. Nah, itu tentang apa? Tentang rasa ya. Yang Walid pertegaskan hal ini kenapa? Kerana rasa itu adalah punca. Ya. Babit ya perkataan Walid. Rasa ini nantinya menjadi punca kepada seluruh aktivitimu dalam kehidupan. Ya, ianya menjadi punca, tahu tak? Rasa ini. Nah, sampai satu peringkat rasa gatal sudah. Nah, itu menjadi punca kepada perlu ada bini kan? Nah, begitu. Ya, sampai satu masa ya, rasa gatal sudah mau berlaki. Nah, rasa itu menjadi punca, betul? Faham tak kamu orang ni? Aku cakap ni. Aku cakap tentang kamu orang tunduk-tunduk saja, ha? Nah, faham tak? Sila kau faham ke sila? Kan? Nah, rasa, betul kan? Nah, nanti pulang kita ke dapur kita sana, tengok nasi, tidak ada rasa mau makan nasi. Tengok itu, tidak ada rasa mau makan. Tengok ini, tidak ada rasa mau makan. Dan seperti Walid sudah itu ya. Nah, itu tanda-tanda kita mau pulang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku pikir begitu, Pak. Ya kan? Nah, pada kamu orang yang masih awal, masih gagah begitu begini, pulang dapur ada itu rasa mau makan, ada ini rasa mau makan, ada itu rasa mau makan, betul kan? Nah, jadi aktiviti itu bermula dengan rasa, betul? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Kau mau tidur, bermula dengan rasa. Kau rasa mau tidur, betul kan? Kau mau apa? Apa saja yang kau mau, Pak? Kau mau tipu. Nah, bermula dengan rasa juga kan? Rasa mau tipu. Walaupun itu bahagian daripada rasa-rasa yang batil, betul? Nah, jadi semuanya bermula dengan rasa. Jadi seolah-olah rasa perasaan itu menjadi teras kepada hidupmu. Fahamkah itu? Nah, itu bahasa psikologi, Pak. Psikologi kita Islam. Rasa dan perasaan itu menjadi teras, menjadi dasar. Nah, bagaimana kita mewarnai rasa dan perasaan itu?
nantinya hidup kita terwarna, nah itu sastra ya. Hidup kita nanti terwarna melalui warna rasa dan perasaan kita. Jelas gak? Nah, kalau rasa dan perasaanmu mau syok saja pagi, petang, siang, malam, nanti hidupmu akan begitu, Pak. Ya, akan dipenuhi oleh rasa mau syok saja. Betul kan? Paham gak? Begitulah hal-hal yang lain. Jadi bayangkan, ya, dalam sudut pandang kita di sini ya, pentingnya untuk kita bina rasa, atau kita sebut rasa dan perasaan, itu bahasa kita kan. Nah, rasa dan perasaan, rasa saja kita pakai sekarang, kita sebut rasa. Nah, mau sebut perasaan pun tidak salah. Rasa dan perasaan kita perlu dibina berteraskan kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Perlu dibina. Ya. Nah, umat perlu dibina. Rasa dan perasaan umat itu perlu dibina dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jelas ya? Nah, nanti kau ada anak, kau ajar anakmu rasa dan perasaan itu. Jadikan itu sebagai terasnya. Ya, kau ada bini, ajar binimu. Ya, pahami sih? Jangan bini kau pun macam semacam saja, dia pun tidak tahu, kau pun tidak tahu, dia pun tidak tahu. Nah, jadi kau membina rasa itu bagaimana? Ya kan? Okey, terus. Jadi katanya, rasa nikmat iman itu. Jadi Walid tidak bermaksud mengulang-ulang. Kalau kita mau rasa nikmat iman, nah itu bahasa mudah kita ya. Kalau kita mau rasa nikmat keimanan, kalau kita mau rasa nikmat keislaman, kalau kita mau rasa nikmat keihsanan, kalau kita mau rasa nikmatnya berakidah, kita mau rasa nikmatnya beribadah, kalau kita mau rasa nikmatnya beradab, nah begitu bahasa. Ya. Nah, apa terjemahannya lagi di situ? Apa misi? Nah, kalau kita mau rasa itu, nah, kita perlu apa? Perlu redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Perlu redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, istilah redha bahasa mudahnya adalah menerima tanpa syarat. Nah, itulah redha. Ya. Bahasa mudahnya redha dengan makna menerima tanpa syarat. Nah, bukan kau mau terima syaratnya begitu, syaratnya begini. Ya kan? Bang Jul pergi minta si Jenab Simpang 3, si Jetun Simpang 3, anak Pameon. Nah, syaratnya begitu, syaratnya begini, syaratnya begitu, syaratnya begini. Kalau banyak syarat, Jul, tak payahlah, Jul. Itu tanda dia tidak redha kau mau jadi suaminya, tahukah? Nah, tinggalkan sajalah, kita cari yang lain. Banyak lagi, Jul. Kau jangan nangis di bawah tangga. Tahukah? Ya, paham kah? Nah, kalau dia redha, nah dia tidak syarat, tanpa syarat. Hakikatnya redha itu sendiri diterjemahkan, ya, diterjemahkan dengan menerima tanpa syarat. Nah, itu. Ya. Nah, sekira-kira Allah memberi kau salat, apakah kau akan salat jika Allah tidak memberimu pahala? Faham tak? Allah memberimu puasa, apakah kau akan melakukan puasa itu jika Allah SWT tidak memberikannya pahala? Faham tak? Nah, kalau Allah tidak kasih pahala, aku mau buat salat, buat apa? Nah, berarti kau tidak redha. Ya, paham tak? Jelas tak? Nah, jika kau redha, nah tidak perlu kepada syarat itu. Jelas? Nah, itu naratif awal ya, dengan naratif. Ya, boleh kasih penjelasan awal sebelum kita masuk ke dalam lagi tentang itu. Jelas ya? Nah, redha itu sendiri pada hakikatnya menerima tanpa ada syarat apapun. Nah, ini boleh sebutkan menerima tanpa syarat tadi. Bukan syaratnya pahala. Allah tidak kasih pahala pun aku perlu solat, kerana aku ni hamba. Nah, begitu. Ya kan? Allah tidak kasih apa pun ku terima, aku perlu buat kerana aku ini adalah hamba. Nah, itu. Bukan kerana itu, kerana ini, kerana itu, kerana ini termasuk pahalanya. Nah, kita belajar dari awal sampai sekarang. Pahala bukan tujuan, betul? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah itu. Ya? Kalau sudah demikian,
Berarti tuntutan ke atas pahala tidak membenarkan makna redha pada diri kita. Jelas? No. Jadi, balik kita kepada, jika kita mau merasa nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, nah kita perlu menjadikan Allah SWT, kita perlu redha dengan Allah SWT sebagai Tuhan kita. Nah, macam mana mau redha dengan Allah SWT sebagai Tuhan? Nah, di sanalah datangnya ilmu tauhid. Sebab itu hal ini terkait rapat dengan apa yang kita belajar dari awal ini. Ini terkait rapat dengan ini. Ya. Terkait rapat dengan terkait rapat dengan kita belajar di awal dalam Asasul Usul. Sangat terkait rapat. Ya. Allah, agama, diri. Ya. Terkait rapat kan? Nah. Menerima Allah SWT sebagai Tuhan, nah itu posisinya. Menerima Islam sebagai agama, nah itu posisinya. Ya, menerima Nabi SAW sebagai panutan, nah ini diri kita. Itu posisi diri kita kan. Nah, kau dalam keadaan apapun, ya perlu menerima Nabi SAW. Kita belajar dalam Usuluddin itu. Ya, dalam apa? Dalam kitab kita Tuhfatur Raghibin. Ya, nah itu kita belajar sekarang. Nah, pada Asasul Usul pun kita belajar sudah. Tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi min ad-din bidarurah. Ya kan? Ya, kita terikat, kita membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membenarkan artinya menyungguhkan. Betul kan? Nah, ini terkait dengan diri kita. Diri kita di sini membenarkan akan Nabi, agama. Di sini kita sebut Nabi tadi kan? Redha kepada Nabi SAW. Nah, diri kita di sini redha kepada Nabi SAW sebagai panutan, sebagai ikutan. Ya kan? Nah, redha kita kepada Nabi SAW inilah yang akan menyebabkan betulnya kita dalam beragama. Ya. Nah, betulnya kita dalam beragama inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asas-asas, asas usul yang kita belajar. Jangan kemurang hilang dari kepala ya. Nah, itulah mutiara yang paling hebat, mutiara yang paling indah. Ya, ilmu yang paling berharga, harta yang paling mahal, tidak ada bandingan yang kuajar kemurang. Asasul usul. Ya, no. Hanya saja orang yang memahaminya, nah mereka memikirkan bagaimana mau paham lagi. Nah, orang yang tidak memahaminya, nah sudah Pak. Paham sudah itu, pandai sudah. Macam kemurang. Oke? Nah, aku sorry terpaksa sebut kemurang Pak. Dalam banyak keadaan kemurang. Nah, itu motivasi kan. Nah, siapa yang menjadikan apa yang kusebutkan itu sebagai racun, nah perlahan-lahan dia akan mati seperti pokok. Nah, siapa yang menjadikan apa yang Walid sebut itu sebagai baja yang menyuburkan, nah dia akan berkembang dengan baik. Begitu saja. Okey. Terus. Jadi muncullah ilmu tauhid. Nah, atas alasan mau mengajar kita bagaimana untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya? Faham enggak? Nah, itu antara alasan ilmu tauhid itu sendiri. Ya, munculnya disiplin ilmu tauhid. Nah, alasannya apa? Antara alasannya adalah kita perlu belajar bagaimana untuk bertuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu itu ya. Nah, jadi datangnya ilmu tauhid itu disusun, didisiplinkan supaya orang yang mempelajarinya mengenali Tuhan. Ya, apalagi dilihat dalam fakta-fakta hadis baginda Nabi, fakta-fakta para ulama bahwa sekiranya kita tidak mengenali Tuhan, bagaimana kita boleh beribadah kepada Tuhan? Ya kan? Nah, ada fakta-fakta itu. Faham betul? Nah, jadi muncullah disiplin ilmu tauhid, mau mengajar kita bagaimana untuk bertuhan. Nah, kenapa? Karena bertuhan itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Betul? Nah, jadi manusia akan tercari-cari, akan tertanya-tanya, ya, akan bersoal-soal tentang Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada fitrah bertuhan.
Nah, muncullah disiplin ilmu tauhid, mengajar kita tentang bagaimana bertuhan. Bukan setakat kenal ya, bukan setakat mengenali, memahami. Bertuhan berarti menjadikan yang kita kenali Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Nah, itu satu hal yang besar. Satu hal yang tidak boleh dipandang remeh, betul kan? Nah, kenal Tuhan, ya kenal. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, banyak orang kenal. Lagi bagus Wahabi itu. Tuhan di mana? Di langit. Bagaimana Tuhan? Bersila dia. Nah, bagaimana rupa Tuhanmu? Ada wajah dia, ada tangan dia. Nah, itu Wahabi. Nah, kita bukan begitu. Ya, kita mempunyai prinsip kita sendiri. Laisa kamitslihi syai' sebagai dalil sudah memadai bahwa Allah SWT tidak boleh menyerupai, diserupakan dengan apapun daripada makhluk. Nah, itu kan? Nah, jadi berarti tahu tentang Tuhan, nah itu umum. Ya. Tetapi bertuhan, nah itulah yang menjadi isu. Datang peringkat kedua usuluddin. Ya, kalau tadi ilmunya nama tauhid, ya kan? Nah, datang peringkat kedua namanya usuluddin yang mengajar kita untuk menambat kita bagaimana mau mengikat diri kita dengan Tuhan supaya kita bertuhan. Ya kan? Ya, bukan semua orang yang hidup yang mengaku beriman, mengaku Islam ini bertuhan ya. Nah, sisi lain ada yang bertuhan kepada hawa nafsunya, ada yang bertuhan kepada benda, ada yang bertuhan kepada yang kita sebut itu, ada yang bertuhan kepada makhluk, ada orang yang bertuhan kepada benda, ada orang yang bertuhan kepada hal, ada orang yang bertuhan kepada perkara. Nah, kita tidak diajar begitu. Kita diajar bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ perlu kepada nilai ilmiah, nilai ilmu yang boleh yang membolehkan kita, yang menyebabkan kita boleh membezakan, betul kan? Mana yang betul bertuhan, mana yang salah bertuhan. Faham tak? Nah, pentingnya ilmu di sana. Apa? Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tahqiq. Nah, pentingnya itu supaya nilai bertuhan itu menjadi benar. Ya, kalau bertuhan semua orang bertuhan kan? Nah, Hindu pun bertuhan dia. Buddha bertuhan dia. Bahkan yang semua terkait dengan agama bertuhan. Etis pun sebenarnya bertuhan. Dalam banyak fakta-fakta kajian mengatakan etis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama itu sebenarnya dia pun percaya, dia pun bertuhan. Tahu tak? Paham makin? Nah, tetapi nilai bertuhan itu tadi nantinya berbeza. Orang ini bertuhan, ya betul, tapi munafik. Orang ini bertuhan, ya betul, tapi syirik. Orang ini bertuhan, ya betul, tapi fasik. Misalnya kan? Nah, orang ini bertuhan, ya betul, dan dialah mukmin yang sebenar. Nah, jelas sudah. Nah, kita mencari yang itu. Kita bukan bertuhan secara syirik, kita tidak mau. Salah, Al-Quran menegaskan itu. Ya. Paham kah? Nah, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah. Nah, itu antaranya. Wa qala Luqmanu libnihi labnaihi an alla tusyrika billah. Macam mana bunyi ayatnya? Luqman berpesan kepada anaknya. Perkara pertama dalam hidup ini adalah jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh, betul kan? Nah, pada ayat-ayat yang lain banyak kita bincang sudah. Betapa Allah menegah syirik. Betapa Tuhan menegah syirik. Nah, ini berarti dalam bertuhan kita tidak boleh syirik, betul kan? Nah, kita perlu belajar syirik itu apa. Baru kita boleh mengatasinya, betul. Nah, demikianlah. Paham ya? Nah, walaupun ajar kamu orang sudah. Ajar sampai alim sudah. Dari sini keluarlah nama ilmunya tauhid. Ajar sudah kan? Nah. Dan terkait dengan ilmu tauhid itu usuluddin, tahqiq dan sebagainya. Tinggal cantum saja. Nah, lanjut. Nah, kalau kita mau kemanisan iman itu, kalau kita mau merasakan kemanisan iman itu dalam maudhu'i kita ya, dan redha dengan Islam sebagai agamanya. Nah, kita perlu redha dengan Islam sebagai agama. Nah, redha kita bercakap sudah tadi sama saja, menerima tanpa syaratnya. Sebagai redha apa? Redha dengan Islam. Ya, Islam. Nah, Islam pun kita tahu satu nama khusus ya.
Satu agama khusus bagi, satu nama khusus bagi agama kita. Ya. Satu nama khusus bagi agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana agama itu sendiri datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, ya. Nah, agama itu disebut dengan agama Islam. Nah, kita menggunakan istilah agama Islam. Nah, soalnya agama itu apa? Nah, ini pun kamu orang belajar sudah dalam dasar. Nah, Walid mau tanya saya, Farah Izzati, agama itu apa? Jangan terkejut ya, Farah Izzati ini binti Hamdan. Kamu orang jangan terkejut. Ya, bukan binti Tengku Pangeran Hidayatullah, bukan ya. Kalau binti Tengku Pangeran Hidayatullah mesti dia ada putri di belakangnya. Begitu bah. Jam berapa sudah aku ni cakap-cakap dia? Okey. Agama itu apa? Tafsiran kita ya, kita tidak perlu di tafsiran lain. Tafsiran lain macam-macam. Agama is the way of life. Itu tafsiran-tafsiran berbagai-bagai kan. Terjemahannya dan sebagainya. Nah, Walid tidak kira bahawa way of life kah? Atau apakah? Nah, Walid mau makna yang Walid ajar dari dasar itu. Nilai asasul usul ataupun dasar yang kita namakan ilmu dasar itu adalah doktrin. Sebab itu kita memakai makna doktrin ya. Kita tidak pakai makna lain, kita pakai makna doktrin. Bekho datang nak repair pipe pecah tu. Rasa-rasanya. Okey. Siapa tadi? Farah Izzati. Cepat. Apa? Itulah. Walaupun dia anak kepada Ustaz Hamdan bin Osman. Ramai anak Ustaz Hamdan bin Osman ramai di sini. Tapi itulah. Bodoh-bodoh semuanya. Nah, aku wajar bilang bodoh kan? Karena perkara yang paling dasar, paling asas ku ajar itu. Macam mana kita mau kembangkan lagi? Susah bah, kalau itu pun tidak jelas kan. Mimi, nah kau kasi malu semua orang-orang laki-laki ini. Dia orang pun tidak tahu, terpinga-pinga saja semua. Tahu tak? Okey. Nah, kau terserah kau mau menyebut bagaimana. Okey, agama adalah wasilah lagi. Itu disebut Farah Izzati tadi. Nah, yang Walid mau sekarang definisi agama itu. Definisinya apa? Agama definisinya apa? Nah, kamu orang ini seperti Walid tidak strukturkan pengajian kamu orang. Aku strukturkan itu. Ini definisinya, ini isinya, ini penjelasannya, ini pencerahannya. Semua aku strukturkan kan? Nah itu bah. Kamu orang campur serba sambal belacan saja memang susah lah. Nah kalau aku cakap Indun sekarang kamu orang terkejut. Agama adalah sistematika hidup. Nah, aku ajar itu kan? Betul? Nah, betul atau tidak? Nah, kenapa dia orang cakap lain? Kamu orang mau cakap itu kan? Nah, pandai buat dia orang. Dia orang mau cakap itu, bah. Orang laki-laki ini memang pandai, bah. Pandai burung. Tahu tak? Kau ingat sila kan? Kau memang mau cakap itu tadi kan? Nah, sila pun pandai juga, bah.
Janganlah kamu orang bodoh-bodoh sampai macam ini. Itu adalah perkara paling penting, tahukah? Kamu orang jangan ingat ilmu yang kamu orang belajar ini untuk kamu orang mengajar orang lain. Nah, kita dulu, bah. Ya, dalam pendekatan-pendekatan yang Walid ketengahkan, kita faham baru kita boleh memahamkan orang lain. Sekiranya kita tidak faham, kita cuba memahamkan orang lain, sesat orang, tahukah? Nah, kau sendiri tidak faham, kau memahamkan orang lain macam mana? Nah, kerana itu umat akan menjadi sesat, tahukah? Nah, kita lebih apa ya? Nah, sekiranya kita tidak faham, minta maaf, hal ini aku tidak faham. Nah, lebih bagus begitu. Faham tak? Itu sebab di antara lain kenapa Walid terpaksa delay banyak benda, tahukah kamu orang? Sebab Walid sentiasa mengukur pemikiran kamu orang, mengukur pengetahuan, mengukur maklumat yang kamu orang boleh kompos. Ya. Jadi kamu orang tetap sifatnya terima maklumat macam budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5. Macam itu saja. Kamu orang tidak tahu kompos maklumat. Jadi maklumat itu kau terima 1 campur 2 sama juga 3. Nah, kau kekal berpegangan 1 campur 2 sama juga 3. Nanti kalau ada X campur Y, 1X kali 2Y, nah kau pening sudah. Kau tidak tahu mau cakap apa. Ini sesat ini ajaran sesat ni. Kau bilang begitu, Pak. Dengan kau belajar di sekolah 2 kali 5 sama juga 10, betul? Nah, datang orang lain mengajar 1, dia tidak kata 1, XY ya, kosa 2 kali Y kali X. Kemudian dia jawab di situ 10XY. Misalnya, ini ajaran sesat wah ini. Nah, itu yang akan terjadi, tahu tak? Nah, itu yang aku tidak mau kamu orang. Kerana itu, tahu tak? Kalau setakat mau mengajar kitab, aku boleh baca kitab satu hari 20 kitab. Tahu tak? Aku mau baca 20 kitab pun boleh. Kalau sekadar mau baca kitab. Tapi tidak boleh. Aku tidak mau begitu. Kenapa? Karena aku perlu ukur pikiran, perkembangan. Macam mana kamu orang dapat maklumat, komposkan maklumat itu, ingat perkara itu. Nah, itu hal-hal yang ambil kira. Walid ambil kira, tahu tak? Nah, jadi contoh tanya itu, yang paling dasar itu kan? Nah, kamu orang blur saja. Padahal Walid strukturnya sangat cantik kalau kau tengok balik asasul usul itu. Faham tak, Sofia? Nah. Jadi pastikan pertanyaan Walid, kalau definisi kau nampak, kau akan nampak soalan Walid ni merujuk kepada definisi. Nah, kau jawab definisi, bah. Bukan kau tangkap sana, tangkap sini. Walid suruh kait rambutan, kau kait rambutan, kau jangan pergi kait buah lain. Nah, datang Walid, ini rambutan. Rambutan apa itu? Buah limau perut, Pakcik Ayah Mat punya. Kau faham tak? Nah, kita perlu begitu, bah. Jelas ya? Sila. Nah, mau mengajar macam mana ni? Kau mau cakap macam mana lagi? Kalau itu pun kamu orang tak betul. Nah, jadi perhatikannya, pelajaran-pelajaran yang lepas. Khususnya asasul usul sangat-sangat penting. Walid kasih tahu sudah. Asasul usul itu menyebabkan kau faham seluruh kitab yang ada di situ. Nah, di situ ada 200 kitab lebih ya. Kalau kau perhatikan ada 200 lebih kitab. Nah, kau faham semuanya. Tinggal bahasa Arab saja. Ada kan? Nah, nanti keluar terjemahannya. Nah, kau faham sudah? Jelas kan? Syarat asasul usul itu kau faham. Sebab itu Walid dari awal bilang, nyanyikan asasul usul. Kau pergi duduk bawah pokok, kau nyanyi. Kau pergi duduk bawah pokok itu, kau cakap dengan Lang Sui yang di atas tu. Wahai Lang Sui, kau dengar aku mau cerita ini. Biar apa? Tapi ternyata kamu orang, nah paling asas, Farah Izzati gagal paling asas. Nah, kamu orang jangan ingat anak Walid mesti alim. Anakku lagi dungu, tahukah? Bukan soal anak Walid. Siapapun yang tidak belajar dengan betul, nah dia tetap akan dungu, tetap. Faham tak? Kalau kamu mau sistem Walid baca saja kitab, nah itu sekejap saja. Satu hari kita baca 5 kitab, 10 kitab. Nah, 3 tahun berapa puluh kitab sudah kau habis. Boleh kan? Nah, itu yang dibuat di pondok-pondok kebanyakannya. Walid tidak mau itu. Nah, kerana
Mungkin dia belajar banyak kitab. Nah, datang dia balik mengajar di sini. Nah, dia mula merepek-repeknya macam-macam. Nah, akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Buat apa? Ya. Tugas kita bukan mendatangkan fitnah di tengah umat. Tugas kita adalah mengislahkan umat. Ya, mengajak mereka kepada kebaikan. Mengajak mereka kepada ilmu yang menemukan mereka dengan Tuhan. Nah, itu. Faham tak? Ingat ya, Walid berkali-kali cakap itu. Dan mungkin boleh akan cakap 100 kali lagi. Tapi kalau sampai 100 kali pun kamu orang macam itu juga, nah Walid akan nasihatkan, kau pergi belajar tempat lain lah. Walid tidak mampu mengajar sudah. Mungkin begitu nantinya. Ha? Nah, anak Walid sendiri pun begitu juga. Macam Syamid pun Walid pernah cakap. Walid tidak mampu mengajar dia. Nah, dia pergilah belajar tempat lain. Dia pergilah belajar, balik ingat boleh mengajar kita. Nah, jadi hantu juga, Pak. Mau buat macam mana? Okey. Balik kita. Wow. Dan redha dengan Islam agamanya. Jadi bahasanya apa di situ? Redha dengan Islam, redha dengan Islam menjadi agamanya, redha dengan Islam menjadi sistem hidupnya. Itu kan? Dari segi bahasa, ya. Kita redha dengan Islam menjadi sistem hidup kita. Kenapa? Karena agama Islam itu adalah sistematika yang paling sempurna. Ya kan? Agama Islam, kerana agama itu, agama yang namanya Islam itu adalah satu sistematika hidup yang paling sempurna. Nah, tidak ada yang lebih sempurna daripada sistematika Islam. Tidak ada. Ya. Bahkan agama-agama lain yang ada di persada dunia kita ini pada dasarnya adalah apa ya? Terrefleks. Nah, itu istilahnya. Terrefleks, terpantul daripada Islam itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena nenek moyang kita pertama, Nabi Allah, baginda Nabi Allah Adam alaihissalam adalah Islam. Dan para nabi-nabi, rasul-rasul semuanya Islam. Ya. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim yang didakwakan oleh Yahudi sebagai bapa Yahudi. Nasara mendakwakan Nabi Ibrahim itu sebagai bapa Nasara. Ya. Majusi mendakwakan Nabi Ibrahim itu sebagai bapa Majusi. Nah, Allah turun mengajar dalam Quran, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ya. Allah mengajar tentang Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nah, padahal orang Yahudi mendakwakan itu. Nabi Ibrahim itu bukan Nasara, padahal orang Nasara mendakwakan dia Nasara. Ya. Walakin kana hanifan muslima, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang Islam yang suci bersih. Wa ma kana minal musyrikin, tidaklah ia sebagai orang musyrik. Nah, Allah menafikan. Ya kan? Nah, semuanya Islam. Nah, hasil daripada Islam dari awal, nah kemudian terselewing, menyeleweng mereka-mereka yang berada, ya, nah akhirnya tercetus agama itu, agama ini, agama itu, agama ini. Nah, mereka juga terbawa-bawa dengan amalan ataupun nilai-nilai agama nenek moyang. Faham tak? Nah, sebab itu adanya perkahwinan, pernikahan. Nah, ini adalah dari nilai Islam. Ya kan? Padahal agama lain tidak kahwin pun, tidak menikah pun boleh tinggal sekali kan? Nah, boleh ada kawan yang agamanya Cina, agamanya Kristen, banyak. Nah, mereka boleh tinggal di rumah, tidak menikah, boleh? Tidak hal. Ya kan? Boleh, Pak? Tinggal saja. Bukan tinggal saja, Pak. Tinggal dan nenek. Boleh? Paham tak? Nah, kita tidak boleh begitu. Nah, itu contoh perbezaan. Ya, paham sila? Nah, jadi kesimpulannya, Islam, agama Islam. Islam itulah satu nama yang diberikan oleh Allah SWT. Agama itu adalah sistematika. Kenapa disebut sistematika? Nah, aku ajar sudah. Kenapa Fahid? Oh, jangan tidak boleh jawab rotan kali ini, tahu kan? Ini bosan. Yang kecil itu sedap, Pak. Dia rotan sekali, dia patah balik 3 kali. Itu. Yang itu baru syok. Aku tanya apa tadi? Nah, boleh tanya apa tadi? Soalannya begitu kah?
Nah, kau ni, wali tanya pun kau tidak tahu apa, kau mau jawab macam mana? Nah, nampak tak? Di situ apa? Kepekaan, tahu tak? Nah, pasti. Itu soalan Walid tadi. Nah, sebut semula. Dia orang mau dengar. Orang laki-laki di DPK. Ya, betul, Pak. Yang selalu pekak-pekak itu orang perempuan saja. Kalau laki-laki di DPK. Nah, apa soalan Walid tadi? Yes. Nah, jawab. Kenapa? Ya, sudah tentu, Pak. Jadi sistematikanya di mana? Walid tanya tentang sistematika, kan? Sistematiknya agama yang kita sebutkan tadi di mana? Nah, aku cerita, Pak. Atau bagaimana sistematiknya? Sistematik tahu ke apa? Nah, itu soalan yang sebenarnya tadi. Ya. Sistematik tahu apa? Apa sistematika? Kau contohkan. Ya, susun atur hidup itu maknanya. Susun atur hidup itu maknanya. Sistematika itu, sistematika. Sistematik itu apa? Bagaimana? Mesti ada ibaratnya, kan? Mesti ada contohnya yang kau paham. Jika tidak, kau menghafal ayat saja. Nah, Walid cakap sistematika hidup. Susunan hidup. Nah, kau pun cakap susunan hidup. Jadi kau menterjemah atau kau menghafal ayat yang Walid cakap. Kau sendiri tidak paham. Aku tidak mau itu. Aku mau orang yang faham. Apalagi kalau cakap satu, pahamnya 10. Nah, itu lebih bagus. Okey. Kau kasih contoh sistematik. Nah, agama itu adalah satu susunan hidup kau sebut tadi, kan, yang begitu sistematik. Nah, kau gambarkan, tunjukkan bagaimana bentuk sistematiknya itu dulu. Pemahamanmu sebelum kau melihat kepada neraca agamamu. Nah, ini bukan semua orang boleh jawab, ya. Orang yang belajar saja. Yang tidak belajar dia. Nah, kalau kau minta duit RM5 pun dia bayar, dia sanggup bayar, Pak. Janji jangan tanya dia. Tahu tak? Nah, kau pandai cakap sistematik, ya. Jam berapa? Aku jangan berhenti sampai jam 12. Biar, Pak. Kau pandai cakap sistematik, ya. Agama ini adalah sesuatu yang cara hidup yang sistematik. Apa? Apa yang sistematik? Sistematik itu apa? Nah, itu boleh tanya. Lebih mudah lagi. Kantui, Pak, kau semua. Nah, sekarang perempuan kantui 2-3 hal sudah. Jadi cara orang lelaki. Nah, aku mau tengok rantau. Kau jangan kasih malu aku, Pak, rantau. Aku baru saja cakap kamu orang semua PK-PK semua. Nah, kau kasih kau punya pemahaman tentang sistematikanya Islam. Begitu. Kau jangan tarik nafas banyak kali, Pak. Mau cakap itu saja. Buat apa? Itu bukan kita mau mengubat orang. Okey, Pak. Okey. Kau mengaji sekolah sampai tingkatan berapa? Tingkatan 5. Kau belajarkah kau pergi bercinta buah pokok ubi? Cinta buah pokok ubi. Itulah sebabnya. Orang suruh pergi sekolah belajar, kurang-kurangnya kau dapat bahasa itu, kan.
Ni kau bagi bercinta pokok hobi, kau dapat bahasa cinta saja. Kau fahamkah soalan Walid tadi? Nah, Walid bukan menafikan jawapan kau. Jawapan kau itu betul. Tapi tidak menepati soalan, tahu kah? Nah, kau terpaksa berjela-jela saja. Soalanku sangat mudah. Yang dimaksudkan dengan sistematika itu, bagaimana fahammu? Nah, itu saja. Nah, kau mau cerita panjang-panjang itu betul. Tapi sampai jam 3 pagi esok pun belum tentu habis tu. Okey, macam mana susun atur yang sempurna? Kau imajinasikan contohnya. Kemarin Walid imajinasikan kepada kamu orang. Bagaimana Islam itu menjaga kita. Nah, aku contohkan, makin pegang botol ini. Ini agama. Ya, 5 perkara ini Islam. Haji, zakat, puasa Ramadan, solat 5 waktu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, aku tunjukkan satu persatu. Nah, itu bentuk imajinasi pemahaman. Memahamkan, faham tak? Nah, sekarang Walid minta makna sistematika. Maksud sistematika, kau perlu memberi fahaman itu dalam bentuk imajinasi yang kau faham. Buat kuih. Itu contoh. Nah, itu imajinasinya. Dengar baik-baik ya, perempuan buat kuih dia masukkan itu. Kau buat kuih kah? Pernah buat kuih? Nah, okey lah. Terus. Nah, kau cerita contoh ringkas-ringkas. Dengar semua ya. Jangan ambil dia punya. Jangan ambil ya. Tidak betul bah. Dia cerita saja. Okey. Jadilah kuih yang sedap bilangnya. Jadi sistematika itu maksud rantau adalah susun atur untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu kan? Nah, jadi rantau mau buat kuih. Aku pun tidak tahu kuih apa dia mau buat itu. Tapi katanya ada tepung. Apa lagi? Minyak, telur. 3 itu saja. Nah, itu 3 saja bahannya. Tepung, minyak, telur. Dan ada sistem bagaimana mau tepung itu dicampur dengan minyak, dicampur dengan telur, begitu kah? Nah. Ada prosesnya, Pak. 1, 2, 3, 4. Kemudian proses seterusnya ada 2, 3 proses. Nah, akhirnya keluarlah yang tadi tepung, telur, campur minyak itu keluarlah yang namanya kuih. Kuihnya aku tidak tahu namanya apa kuihnya. Oh, lempeng namanya, lempeng. Nah, okey, Pak. Sekurang-kurangnya itulah sistem yang akhirnya terhasil sesuatu yang baik, yang boleh dimakan. Nah, ditambah lagi dengan sihat dan menyihatkan, begitu kan? Nah, apalagi dicicah dengan serawa durian. Itu kan contohnya. Ya kan? Nah, artinya itulah bentuknya. Ya, atau membawa imajinasinya kepada kuih. Nah, banyak imajinasi yang boleh membawa kita kepada kefahaman. Contohnya, masuk di dalam satu mesin. Itu dipanggil sistem itu. Ya. Dikatakan mesin ini mempunyai sistem sangat baik. Apa? Nah, masuknya tepung, keluarnya mie. Ya kan? Masuknya tepung, powder. Nah, masuk. Nah, di sana dicampur begitu begini keluarnya mie. Nah, itulah sistematika, gambaran kepada makna sistematika itu. Faham tak? Nah, kalaulah masuknya itu dengan Islam, maka keluarnya menjadi Islam yang baik. Demikianlah sistematika, maksud sistematika itu. Nah, kau tidak mau pakai istilah sistematika, kau mau pakai susun atur. Nah, itulah susun atur Islam. Kau tidak mau pakai istilah susun atur, kau mau pakai satu cara hidup. Nah, itulah cara hidup Islam. Kau masuk di dalamnya begini, kau keluarnya nanti begini. Faham tak? Kau masuk serabut, tapi kau keluar nanti dalam keadaan yang sangat bagus. Nah, itulah Islam. Faham tak? Sekurang-kurangnya kita mempunyai analogi. Menjelaskan itu penting. Jelas? Jangan sampai kamu orang kaku saja. Mau mengajar orang macam mana? Faham tak? Nah, berhenti bagi kita malam ini. 10.20 sudah. Jadi kita akan ulang balik apa? Dan redha dengan Islam sebagai agamanya. Di situ. Nah, itu aku baru bercakap
Satu hadis belum selesai, Pak. Nah, bayangkan kalau satu menafsirkan hadis. Apa ya? Kita belajar hadis khusus. Ya, ulumul hadis dan tafsir hadis. Nah, kamu orang akan nganga satu hadis saja 3 minggu, Pak. Jadi sebab itu, Walid tidak akan mengajar begitu. Walid mengajar dasar-dasar, usul-usulnya kamu orang faham. Dan nanti kita baca saja kamu orang faham sudah. Tinggal sekarang kamu orang malas. Betulkah aku cakap bangkit? Atau aku cuma menuduh? Tidak. Kau setuju dengan cadangan Walid? Kamu orang malas. Jadi bukan salah Walid lagi, Pak. Takkanlah aku mengajar kamu orang mau mengajar macam budak-budak darjah 2. Kita pun doa mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, kita cepat kita beli tanah ini. Kita buat kolam buaya di belakang sana lah, senang. Bawah sana kita buat kolam buaya. Payah-payah buang bagi buaya makan saja. Payah-payah buang kasih buaya makan. Hari ini sila, jawab tidak betul, belajar tidak betul. Nah, buang sila dalam itu bagi buaya makan. Boleh tak? Boleh kan? Fast pun, payah-payah buang bagi buaya makan. Tengok-tengok habis semua, orang Sabah semua habis di sini. Bangkil, last kali kita kasih buaya makan juga. Nah, ada soalan kah? Ya. Manusia melakukan sesuatu tanpa rasa. Boleh, tapi nifak. Dalam konteks perbincangan kita ilmiah, ilmu teras, ilmu dasar ni, itulah nifak. Dia semayang tapi dia tak ada rasa bertuhan pun. Dia tak ada rasa kehambaan pun. Itulah. Contoh mudah lah, itu contoh mudah lah. Dia buat ibadah, bukan sebab Tuhan, bukan sebab nilai ibadah tu. Tapi dia buat untuk diperlihatkan oleh manusia. Kalau munafik zaman Nabi, supaya Nabi nampak bagus, Nabi nampak mereka ni baik, Nabi nampak itu ya. Jadi itu yang kita kan, dia buat ibadah, bukan tanpa rasa. Tanpa rasa ni tak wujud. Sebab tak ada rasa ni mati ya. Kan? Ilmu psikologi pun cakap macam tu. Tak ada rasa ni mati ya. Selama mana dia hidup dan akalnya berfungsi, dia mempunyai nilai rasa. Tinggal lagi rasa itu benar atau tidak, itu ya. Jadi buat tanpa rasa. Itu ilmu. Hak dan batil itu adalah ilmu. Dasar kepada hak dan batil itu adalah ilmu. Soalnya apakah dia mempunyai ilmu yang nanti mempengaruhi rasanya itu. Begitu. Jadi kalau dia buat tanpa ada ilmu, tak tahu apa, berarti nilai rasa dia itu pun tidak ada makna apa pun. Sebab pada dasarnya rasa itu adalah fitrah. Itu pada dasarnya. Kita tak mau campur macam tu lagi supaya kita melihat daripada sisi yang berbeza. Nanti ending dia, oh ni benda ni ya. Macam tu. Sebut tadi saya masukkan sikit. Sebenarnya rasa perasaan ini adalah fitrah. Rasa bertuhan adalah fitrah. Rasa beragama adalah fitrah. Kan? Rasa kehambaan adalah fitrah. Itu. Jadi sisi lain kita melihat kalau dia tak ada ilmu, jadi dia tak ada rasa tu barangkali di faktor tu lah. Kan? Tapi hakikatnya tetap. Rasa itu adalah tetap. Adalah perkara tetap. Perkara yang fitrah, yang wujud pada diri manusia. Betul atau tidak. Jadi betul atau tidaknya dipengaruhi oleh ilmunya. Betul atau tidak. Itu je lah. Boleh faham Haji no? Dia ada dua perkara yang menyebabkan manusia begitu. Satu, dia tak ada ilmu pengetahuan. Nombor dua, dia hilang akal.
Tapi hilang akal bukan hilang akal secara mutlak. Dia tidak ada perasaan. Hilang akal tu yang panggil hilang nilai rasa tu. Dia tak ada perasaan tu lah yang orang panggil hilang nilai rasa, nilai perasaan. Saya ambil contoh mudah lah. Seorang yang gamuk membunuh seekor kucing. Ya kan? Itu yang dikatakan tadi dalam psikologi dia panggil nilai perasaan, nilai rasa dia hilang. Bukan dia hilang rasa yang lain wujud sebuah tu juga. Tapi dalam hal macam tu hilang nilai rasa. Rasa dia selektif tak? Ada waktu dia ada waktu dia tak. Yes. Hal ni dibincangkan dalam psikologi perubatan. Apa yang disebut sebagai neurosis, kan? Psikosis. Benda-benda tu dibincangkan tentang itu. Kan? Contohnya ada satu kes, satu isu dia panggil, bukan kes lah, satu isu dia panggil apa? Psikotik. Kan? Orang-orang yang psikotik kan. Jadi psikopat, bukan psikotik. Orang-orang yang psikopat. Orang-orang psikopat ni, kalau dia psikopat terhadap haiwan, dia syok dengan haiwan tu. Dia syok, dia main-main lelah kali, dia picit haiwan tu bagi mati. Sebagai contoh. Ini psikopat ni. Jadi keseronokan dia tu menghilangkan nilai rasa dia terhadap haiwan tu. Itu kes. Itu yang soalan Majid tanya selektif tadi tu. Dia pada awalnya dia ada nilai rasa kepada haiwan tadi, katakan anak ayam, katakan dia ada nilai rasa anak ayam, dia syok sayang anak ayam ni kan. Tapi bila benda tu berjalan, dia berubah nilai rasa tadi, dia berubah kepada geram. Dia picit ayam tu mati. Itu kan. Itu dia punya hal-hal dia yang mungkin wujud dalam isu rasa ni. Kita tak bincang sedalam tu lah. Kan? Kita bincang dasar-dasar asas dia je lah. Kan? Sesuai dengan apa kita balik kepada hadis Nabi ajak kita, sepatutnya hati kita diatuk begini, dibentuk begini, dibina begini, diteraskan dengan hal ni. Contohnya begitu. InsyaAllah. Boleh nak? Wallahu'alam. Ada soalan kah? Kamu orang semua always tahu saja. Always faham saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.